Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita diberikan satu kehidupan yang baru. Kekuatan, semangat dilimpahkannya kepada kita untuk dapat menjalani berbagai rupa-rupa kegiatan, perkara yang akan kita hadapi. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, kita mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kami boleh merasakan satu kesegaran, semangat, kekuatan yang baru yang dilimpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Berkati di dalam sepanjang hari aktivitas kami, Engkau yang berikan pertolongan, Engkau yang berikan perlindungan, Engkau berikan kepada kami hikmat, sehingga kami dapat menjalankan apa yang menjadi tugas kami, peran kami dan tanggung jawab kami. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami belajar kebenaran firman Tuhan, kami belajar untuk mendengar suara Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Roh Kudus, tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan zona nyaman, di mana ada wilayah-wilayah, bidang-bidang dalam kehidupan kita merasa nyaman, kita merasa aman di dalamnya, dan acap kali membuat beberapa orang mereka tidak berani keluar dari zona nyaman. Mereka stuck, tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami perkembangan. Mereka merasa nyaman, aman, dan tidak berani untuk melangkah keluar yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ancaman. Alkisah ada 2 ekor binatang. Yang satu ada seekor kura-kura besar, dia hidup di laut timur, dan ada seekor katak yang hidup di sumur yang dangkal. Satu hari, katak yang hidup di sumur yang dangkal ini berkata kepada sang kura-kura besar. Dia mengatakan demikian, "Lihat betapa nyamannya aku di sini. Aku bisa melompat keluar dan melompat-lompat di tembok sekitar sumur. Dan jikalau aku ingin beristirahat, maka ada celah-celah di antaranya di mana aku bisa berdiam di sana. Dan aku dapat bermain-main di dalam sumur yang dangkal ini. Aku dapat berenang di sana dengan kepala yang ada di atas permukaan. Atau aku ingin berendam dengan kaki yang terbenam di dalam lumpur. Tapi karena dangkal, aku masih bisa untuk melompat, aku masih bisa menghirup udara yang segar." Betapa nyamannya hidup di sumur yang dangkal ini. Dan aku menjadi penguasa, aku yang menjadi raja di sumur yang dangkal ini. Ayo kura-kura, kau tinggal di sumur yang nyaman ini. Bagaimana? Maukah kamu? Demikian kata sambil dia sedang asik terbenam di lumpur di tengah-tengah sumur yang dangkal itu. Maka kura-kura itu kemudian dia melongo dan melihat sang katak yang dengan nyamannya sekarang dia berenang di sumur yang dangkal itu. Kemudian sang kura-kura mengatakan demikian, "Meski aku hidup di laut yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Ada bahaya dari alam, ada badai dan ombak yang besar.
Ada ancaman serangan dari binatang-binatang yang lain, ikan-ikan yang lain. Bahkan penangkapan besar-besar oleh manusia terhadap kura-kura yang ada. Tapi sungguh, di tengah berbagai ancaman yang saya hadapi, aku bisa menikmati luasnya lautan. Engkau tahukah bahwa lautan itu begitu luas? Ada ribuan kilometer aku dapat berenang di sana. Bahkan dalamnya pun mencapai lebih dari 10 kilometer, di mana aku dapat menyelam ke dalamnya. Dan tahukah engkau, ketika zaman dahulu terjadi banjir selama 9 tahun, air laut tidak pernah bertambah. Dan tahukah kamu, ketika mengalami 7 tahun kekeringan, air laut pun tidak pernah berkurang. Jadi aku menikmati kehidupan yang ada di laut ini. Demikian kata kura-kura besar. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh sang kura-kura, maka kata ini menjadi malu. Dia lebih memilih untuk tinggal di sumur yang dangkal. Dan di sana dia hidup dalam kenyamanan yang tidak membawa satu pertumbuhan, perkembangan bagi dirinya. Bapak Ibu, saudara sobat Messenger, demikian juga dalam kehidupan kita yang kita jalani dalam kehidupan ini. Ada zona-zona nyaman dalam kehidupan kita. Tetapi itu janganlah membuat kita untuk tidak berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman, untuk menghadapi berbagai macam perkara kehidupan yang ada di dalamnya. Sama seperti apa yang dikatakan kura-kura tadi. Meskipun terjadi banjir, air laut tidak bertambah. Meski terjadi kekeringan, air laut tidak akan berkurang jumlahnya. Demikian dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, ataupun yang akan kita hadapi, Allah Bapa kita di surga, Dia yang memelihara kita semua. Yesus katakan, apapun yang kau perlukan dalam kehidupan ini, Allah Bapa sudah memelihara, mencukupi makananmu, minumanmu, sandang, pangan, papan. Tuhan sediakan dalam kehidupanmu. Di tengah berbagai rupa-rupa kesulitan, tantangan kehidupan, Tuhan Allah kita akan menopang kehidupan kita. Ini mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita, meski di zona-zona nyaman, tetap ada tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus berani melangkah keluar, meninggalkan zona nyaman kita untuk pertumbuhan dan perkembangan iman serta kehidupan karakter kita. Semakin kuat, semakin tangguh bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus berikan satu teladan dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Yesus Kristus berikan satu teladan. Dia bisa nyaman tinggal di surga. Dikatakan di sana, kesetaraan dengan Allah, sesuatu yang nyaman. Tetapi Yesus, dia meninggalkan zona nyaman. Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita manusia. Bahkan merendahkan dirinya. Menderita sengsara. Bahkan mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Yesus Kristus meninggalkan zona nyaman untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Meninggalkan surga yang mulia. Bahkan mengosongkan dirinya. Artinya apa? Meninggalkan kemuliaan. Meninggalkan kuasa ilahinya. Dan menjadi manusia yang menderita. Hidup dalam keterbatasan. Mengalami lapar, haus, penderitaan, sakit, bahkan kematian di atas kayu salib. Tapi itu semua dilakukannya untuk kita manusia yang berdosa agar diselamatkan. Demikian juga setiap kita orang-orang Kristen yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kita diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Bersaksi bagi nama Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan Yesus sudah katakan, dunia menolak dia. Maka murid-murid pun akan ditolak ketika memberitakan Injil Kristus. Ada ancaman, ada bahaya. Tetapi Yesus Kristus, dia yang memanggil, dia pula yang menopang kehidupan kita hari demi hari. Penderitaan yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi, berbagai macam kesulitan, tantangan, ancaman itu yang sudah kita lalui, yang akan kita lalui, membuat kita semakin teguh, kuat di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Passenger, dalam kehidupan yang kita jalani, ada zona nyaman, ya, tetapi kita tidak boleh berdiam diri, tinggal di dalam zona nyaman kita. Tetapi ada masa-masa dalam kehidupan kita, mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman kita, berani meninggalkan zona nyaman kita, untuk satu pertumbuhan, perkembangan yang lebih baik, bagi karakter kita, bagi iman kita, bahkan bagi kehidupan kita yang kita jalani. Kalau kita hanya tinggal di zona nyaman, seperti seorang anak yang tidak mengalami pertumbuhan, maka kita akan lemah. Kita akan tidak mengalami satu pertumbuhan. Ada seekor anak Raja Wali. Ketika induk Raja Wali memerintahkan dia untuk turun dari sarang, tapi anak Raja Wali ini tidak pernah mau. Dia nyaman di sarangnya, karena sang induk Raja Wali memberikan dia makan, memberikan apa segala yang dia butuhkan. Jika ketika diperintahkan dia tidak mau, ayo turun, keluar dari sarangmu. Anak Raja Wali ini tidak mau. Dia hanya berdiam di sarangnya. Tapi ketika dia lihat saudara yang lain, ketika dia keluar dari sarang, dan kemudian jatuh, turun ke bawah, dia mengatakan, tuh kan, kenapa keluar dari sarang?
Tapi dia tidak melihat di tengah saudara yang berjuang untuk dapat terbang. Ada kegagalan, ya. Tapi induk Raja Wali itu menopang dan menjaganya agar tidak terjatuh. Demikian terus saudara yang lain dibawa kembali ke sarang dan kemudian turun jatuh lagi dari sarang. Tetapi lama-kelamaan dia kuat untuk terbang sendiri dengan kekuatan sayapnya. Sedangkan anak Raja Wali yang tidak pernah keluar dari sarang ini, kita percaya bahwa dia tidak akan bisa terbang. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Sobat Messenger. Kesulitan, tantangan, ancaman harus kita hadapi, harus kita lalui dengan kekuatan dari Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kita. Karena itu, janganlah takut, karena Tuhan Yesus, Gembala kita yang hidup, Juru Selamat kita yang hidup, akan selalu menopang kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam kehidupan kami ada zona-zona nyaman yang membuat kami merasa aman, merasa nyaman, terpenuhi segala kebutuhan kami. Tetapi acap kali membuat kami tidak berani untuk melangkah, tidak berani keluar dari zona nyaman kami. Tapi hari ini kami diingatkan dalam kehidupan yang kami jalani, tentu ada masa-masa yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan, bahkan penderitaan yang akan kami hadapi. Bagi pertumbuhan karakter kami, bagi keteguhan iman kami, bagi perkembangan kehidupan kami. Dan itu harus kami jalani. Dengan kekuatan, pimpinan hikmat dari Tuhan, untuk kami berani melangkah dari zona nyaman kami, untuk terus bertumbuh makin serupa dengan Yesus Kristus, melakukan segala kehendak Kristus dalam kehidupan kami. Meski sebagai orang Kristen, kami menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, tapi sungguh Tuhan Yesus yang topang hidup kami. Berkati kami semua untuk terus berani melangkah keluar dari zona nyaman kami. Kami serahkan ya Tuhan, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Engkau berkati kami ketika kami berjumpa dengan banyak pribadi. Kami terus dapat memancarkan tentang kasih Kristus, karya Kristus dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat bersaksi melalui berbagai tindakan kami, tutur kata kami, sikap kami yang memancarkan terang Kristus. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, Engkau berkati di dalam berbagai rupa-rupa pelayanan. Kami dapat mengembalakan, membina, mengasuh, mendidik, mengajar setiap jemaat Tuhan untuk semakin teguh di dalam Yesus Kristus dan berani keluar dari zona nyaman untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa baru, untuk menemukan iman kami terus setia kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, bersedih, kesepian, Kau yang hiburkan kami. Bahkan kami yang berbeban berat, bergumul dalam kehidupan kami, sungguh Tuhan, berikan hikmat dan jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa khususnya untuk aparat keamanan, aparat hukum. Tuhan berikan hikmat, bijaksana bagi mereka dalam menjalankan tugas dan peran tanggung jawab yang dipercayakan, sehingga bangsa dan negara kami ini terus berdaulat, aman, dan damai di dalam berbagai kehidupan bermasyarakat yang sangat majemuk, yang sangat beragam ini. Kami diikat satu Indonesia. Berikan satu semangat saling menghargai, toleransi di tengah keberagaman di antara negara kami Indonesia, berbagai suku di dalamnya,
berbagai kepercayaan di dalamnya, kami dapat bersaksi, gereja-gereja Tuhan dapat berbagi kasih kepada banyak orang untuk membawa damai. Kami serahkan ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini terus hidup di dalam damai dan memiliki satu toleransi yang tinggi di tengah keberagaman yang ada, dan gereja Tuhan dapat bersaksi membawa damai. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, menerlangkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang beri melangkah keluar dari zona nyaman, karena Tuhan Yesus yang tuntun langkah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita hari ini boleh diingatkan kembali, berani keluar dari zona nyaman kita, karena Tuhan Allah kita akan berjalan bersama dengan kita, menopang kita, menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak terpuruk, karena ada pemulihan, ada kekuatan, ada pemeliharaan yang hadir hari demi hari. Tuhan Yesus berkati kita semua.